Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini saya akan menjelaskan engineering knowledge sharing mengenai programming REPI using Codesys with Kristiani dengan maksud nanti demonya menggunakan Kristiani flexible process line ini. Oke, pertama kita akan overview REPI dulu. Apa itu REPI? REPI merupakan sebuah open source IPC yang berbasis dengan Raspberry Pi. Jadi di dalamnya itu ada Raspberry Pi, tapi dia sudah standar industrial. Jadi grade-nya sudah lebih bagus. Kemudian ini juga bisa digunakan sebagai Internet of Things Gateway. Jadi bisa dihubungkan menggunakan internet untuk kita akses dari luar. Kemudian dia ini sebagai PC, dia sangat mudah untuk digunakan di industrial karena dia di-rail, jadi bisa dengan mudah dimasukkan ke panel. Oke, selanjutnya kita overview sedikit tentang Codesys. Codesys itu sebenarnya adalah singkatan dari Control Development System. Jadi di dalam Codesys itu kita dapat membuat sebuah aplikasi, kemudian setelah aplikasi itu sudah jadi, kita dapat menanamkannya ke dalam IPC kita atau ke dalam PLC yang kita miliki sebagai runtime. Jadi ketika hidup, dia akan langsung jalan sesuai dengan program yang kita buat. Kemudian di kelebihan Codesys ini dia memiliki standar IEC 61131-3. Yang dimaksud di situ adalah dia memiliki 5 jenis pemrograman, bahasa pemrograman. Yang pertama adalah ladder diagram. Ladder diagram ini nanti yang akan saya demokan sekarang. Kemudian yang kedua ada function block diagram. Kemudian structure text, kemudian instruction list, dan juga SFC atau sequential function chart. Oke, berikutnya saya akan beritahu sedikit mengenai REPI Victory Settings. Jadi setelah kita mendapatkan REPI ini, sebelum kita lanjut ke Codesys, kita akan melakukan Victory Settings. Cara requirement yang kita perlukan sebelum melakukan ini adalah memiliki sebuah web browser pada laptop kita, Chrome atau Mozilla Firefox atau Edge atau yang lainnya. Kemudian REPI kita ini terhubung dan nyala pada network yang sama atau dalam jaringan yang sama. Jadi misal routernya nyambung ke router A, laptop kita nyambung WiFi, router A itu tersebut. Oke, step pertamanya buka melalui web browser, kemudian masukkan IP. Untuk sekarang saya tidak melakukan demo ini karena ini juga sudah ada nanti di webnya. Saya akan jelaskan sedikit supaya lebih jelas. Nanti kita masukkan IP aja di bagian atas di sini. Pointer coba. Nanti di sini kita akan masukkan IP address yang bisa kita lakukan dengan cara search advanced IP scanner atau dengan cara lain. Paling umum adalah menggunakan advanced IP scanner dan kita dapat mendapatkan IP-nya. Kemudian kita login. Login yang digunakan ini username dan password yang ada di bagian sebelah REPI. Jika pertama klik, passwordnya pasti masih akan seperti itu. Tapi yang di sini pakainya admin bukan Pi karena ini untuk Victory. Oke. Kemudian step B, kita akan mendapatkan halaman seperti ini. Kita seret dari sini base device-nya, misal yang kita gunakan REPI Connect 4, kita seret dari sini ke tengah sini. Kemudian I/O devices-nya kita juga seret dari sini ke sini. Kemudian ada juga value editor yang bisa kita edit jika diperlukan untuk misal menggunakan PWM atau ingin memberikan nama yang lebih jelas supaya lebih mudah untuk digunakan. Di sini juga akan saya cantumkan ada sumbernya supaya bisa dengan mudah kita akses ke tutorial yang dimiliki oleh REPI untuk Victory Settings. Oke, lanjut. Kemudian adalah install REPI Codesys Runtime dan Library. Sebelumnya kita harus memiliki Codesys Development System v3. Ini mudah untuk di-download dan dia dapat didapatkan secara gratis dari web aslinya. Tidak perlu membajak atau yang aneh-aneh, tidak perlu lisensi lagi. Oke, kemudian kita bisa download REPI Library dan juga REPI Codesys Control for Raspberry Pi. Ini adalah runtime untuk Raspberry Pi-nya, nanti akan perlu diinstal di awal, akan saya jelaskan sedikit nanti. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini untuk menginstalnya nanti kita akan membuka aplikasi Codesys Installer. Nanti dari aplikasi tersebut kita klik install, kemudian install file yang ada. Ini sudah saya cantumkan source-nya, nanti bisa dilakukan sendiri juga. Oke, setelah install tadi, setelah install melalui Codesys Installer, kita install Raspberry Pi runtime-nya. Ini memang sudah
mirip namanya tapi sebenarnya agak berbeda. Oke, setelah diinstal nanti kita bisa gunakan. Oke, di sini sebelum saya demokan, saya akan jelaskan sedikit tentang Christiani Flexible Process Line. Christiani Flexible Process Line ini atau saya sebut FPL aja ya, supaya lebih mudah ya. FPL ini sebuah alat pembelajaran untuk industrial. Dia memudahkan untuk para pelajar bisa menggambarkan, oh nanti seperti apa sih, kayak misal keluar dari magazine itu seperti apa, nanti berhenti di proses di tengah line itu seperti apa, nanti selesai di line conveyor itu seperti apa. Yang keuntungannya ini, komponennya ini dia fleksibel, jadi misal ada motor yang rusak atau mau dipindah posisinya atau seperti apa, atau nanti jika kemudian hari akan membeli fleksibel proses lain-lain untuk lebih kompleks, itu bisa digabungkan. Oke, berikut saja untuk Christiani Flexible Process Line. Kemudian programming refine di Codesys. Untuk tahap pertamanya kita scan network, kemudian tambahkan refine sebagai device. Nanti ada di bagian device, atau sebaiknya saya berikan sedikit ya supaya. Nah, di sini yang paling pertama kita lakukan adalah di bagian device. Di bagian device kita klik kanan, kemudian add device. Mohon maaf agak sih remote, atau saya jelaskan sendiri. Di sini nanti akan ada kita add device. Setelah add device, nanti pilih miscellaneous, kemudian akan ada pilihan Refine Connect SA ini. Kemudian nanti lanjutkan add device lagi, ada di bridge, lanjutkan add device lagi, Refine DIO dan IO sesuai yang kita gunakan. Oke, lanjut ke PowerPoint, mohon maaf. Programming, ini ada di sini lagi. Oh, maaf ada di kendala di komputer saya karena mengalami keberatan. Daripada menunggu lama, saya akan lanjutkan di presentasi saja. Nah, setelah kita sudah selesai menambahkan device, kita klik di bagian device tersebut. Misal di sini nanti akan ada DIO, digital input output. Itu akan muncul seperti ini bentukannya, gambarnya. Ya, daripada kita susah untuk address nanti, kita lebih baik menggunakan mapping. Jadi input saja variabelnya, misal reflected ini untuk ketika aktuator dari magazine mundur, extended ketika aktuator dari magazine maju, dan seterusnya. Untuk sumbernya bisa dilihat dari Refine Quick Start jika ingin lebih dalam. Oke, kemudian programmingnya, saya menggunakan ladder untuk demo kali ini. Ladder ini cukup simpel ya, jadi ini nanti juga saya akan menggunakan yang disebut dengan web visual. Dia berfungsi sebagai Human Machine Interface atau HMI. Jadi kita dapat menggunakan sebuah web browser. Jadi misal kita memiliki PC lain atau sebuah HMI lah, HMI yang dia berbasis PC, dia bisa langsung menyambung ke link yang sudah dibuat oleh runtime Codesys, kemudian akan menampilkannya. Nah, itu akan nanti saya demokan kalian. Sini ada timer off, kemudian trigger untuk menambah. Nanti akan saya lihatkan ini nanti di apanya untuk demonya. Nah, kemudian setelah kita selesai program, kita langsung aja login atau LTF plus F8. Nah, ini sedikit saya jelaskan tentang web visual. Hampir sama ya, tapi kita nambahkannya langsung di application karena kita sudah menambahkan device itu tidak beda, tree-nya beda, garis keluarnya beda. Kemudian di application kita nambah objek, kemudian ada yang namanya visualization di paling bawah. Untuk lengkapnya nanti ada di Codesys web visual vertic, itu miliknya Codesys, dia akan menjelaskan lebih detail jika ingin mencobanya sendiri. Nah, kemudian nanti kita tinggal dengan mudah, nggak perlu pemrograman seperti JavaScript ya. Jadi dari visualization toolbox kita seret ke dalam. Seperti halnya kita membuat front panel pada live view. Ini cukup memudahkan. Tapi
di saat saya coba dia memang ada sedikit pergeseran ya, jadi saya buat lebih geser di sini supaya nanti ketika ditampilkan di web dia lebih baik. Nah, kemudian dia juga digunakan sebagai global variable, jadi nanti seperti tombol start itu saya sambungkan di sini dengan GPA start, stopnya dengan GPA stop seperti ini. Di sini kunci turn on untuk mengaktifkan. Oke. Nah, kemudian lanjut ke demo. Di sini saya akan tampilkan dulu sebentar untuk konfigurasi yang saya pakai. Nah, di sini walaupun tidak begitu detail karena waktu kita hanya singkat ya di sini ya. Jadi semuanya terhubung dengan power supply dan RedPi Connect terhubung dengan modul DIO dan I/O-nya menggunakan P-Bridge. Untuk koneksinya saya gunakan hotspot dari handphone saya karena RedPi Connect 4 ini dia beda ya, dia punya bawaan internal WiFi dan Bluetooth, bisa digunakan dengan mudah. Setting. Kemudian dari laptop saya nanti akan nyambung ke mobile phone saya hanya untuk mengecek web visunya tadi. Karena programnya sudah saya tanamkan sebelumnya untuk disiapkan pada hari ini. Oke, kemudian kita lanjut ke demonya. Mohon maaf, layar saya apakah sudah terlihat? Sip, kelihatan mantap. Oke. Untuk kamera apakah terlihat juga ya, Pak? Untuk kameranya apakah sudah terlihat juga, Pak? Maaf, Pak. Sudah kan Oh, kameranya? udah ya? Mungkin sedikit ke bawah lebih bagus Oh, angle-nya sedikit kurang untuk ya? ke Christian. Nah, ya. Oke, di sini di layar saya terlihat ada start, stop, emergency, kemudian counter. Ini saya reset terlebih dahulu saja. Ini akan saya demokan bagaimana dia bisa dengan simpel membuat proses misal dari keluar dari magazine ini, kemudian dia menuju ke proses mesin di sini, mesin tool. Ini hanya tool pura-pura saja, jadi di sini tidak ada yang terjadi perubahan pada workpiece. Ini disebut sebagai biasa disebut juga sebagai workpiece, benda kerja nanti yang akan dikerjakan oleh mesin ini, kemudian berakhir di sini nanti. Ini ada sedikit counter penghitungan. Jadi ini ada sedikit total out from magazine, keluar dari magazine, kemudian selanjutnya yang diproses di workpiece, kemudian hasil akhirnya. Oke, saya masukkan di semua. Ada 3 yang diberikan pada Christian ini ya, secara basic yang single process line, single machine tool. Oke, kemudian klik start. Nah, ini kita dari sini pun juga bisa lihat, misal saya ada tambahkan on magazine ini, ada field. Field ini untuk menandakan apakah dia sudah terbaca dalam magazine atau belum. Nah, ini ternyata belum terbaca. Nah, boleh di sini diproses, di sini berhenti terakhir. Diproses juga, berhenti terakhir. Nah, ini terjadi hampir sama lagi. Ini ada masalah ketika. Nah, ini ada masalah seperti ini kadang terjadi, jadi dia tersangkut ya bagian aktuator untuk magazine-nya. Coba lagi. Oh, alah. Nah, ini juga kita bisa belajar troubleshooting dari sini. Ini terdengar agak konyol, tapi ternyata tadi masalahnya ada pada
bagian motornya ini ternyata terlepas powernya. Jadi ini cukup asik juga kalau misal bagi mahasiswa atau anak SMK untuk belajar. Di sini terlihat ternyata ini copot ya, jadi nggak bisa. Oke, sebentar saya takutnya ada. Sebentar, oh, kurang kencang. Juga. Nah, dia kembali ke posisi semula. Oke, kita coba lagi kan ini ada counter ya, total keluar dari magazine dengan total proses. Jadi bisa juga dimisalkan di sini ada pengecekan di sebelah sini ketika di start, kemudian hasil pengecekan buruk dan dia tidak diproses. Nah, dari keluar dari magazine akan bertambah, tapi prosesnya tidak bertambah. Itu juga sedikit monitoring yang saya coba buat. Oke, segitu saya. Seperti itu saja demo dari saya untuk pada kali ini.